Oke, teman-teman, sekarang kita coba selesaikan soal dimensi. Ini ada soal KSN Kabupaten tahun 2021. Di soal ini dikatakan bahwa nilai viskositas atau eta, mungkin teman-teman ada yang membaca nu gitu ya. Ini dibaca eta dari suatu gas ternyata bergantung pada massa M, diameter efektif D, dan laju rata-rata V dari molekul-molekulnya. Nah, di soal ini dikatakan kalau misalkan suatu gas helium itu korelasi parameter tersebut itu dalam bentuk eta sama dengan K dikali D pangkat alfa M pangkat beta dikali V pangkat gamma, dengan K adalah suatu konstanta. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari informasi tersebut maka berapakah nilai dari alfa ditambah gamma dikali dengan beta. Nah, tentu untuk menyelesaikan soal ini kita butuh berapa besar alfa, gamma, dan beta. Alfa, beta, gamma ini kita tentukan dari persamaan ini. Nah, untuk mencari alfa, beta, gamma dari persamaan ini, kita butuh dimensi dari dari eta. Ini saya jadi ke bawah ini ya, dari eta. Nah, untuk menentukan dimensi, mungkin kita perlu ingat kembali dalam menentukan dimensi, itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui rumus atau persamaan dari besaran yang kita cari dimensinya, atau bisa juga kita gunakan satuan dari besaran yang kita cari dimensinya. Nah, satuan ini paling gampang kalau misalkan kita ingat MKS-nya. Satuan MKS ya, meter, kilogram, dan skonnya. Nah, coba kita ingat persamaan gaya Stokes. Persamaan gaya Stokes atau persamaan gaya gesek dari fluida terhadap benda yang berada di fluida. Gaya Stokes itu kan dirumuskan sebagai 6pi dikali dengan eta dikali R dikali dengan V. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan besarnya eta sama dengan gaya Stokes dibagi dengan 6pi RV. Nah, ini kita sudah punya persamaan eta. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita bisa menentukan bagaimana dimensi dari eta ini berdasarkan rumus yang kita punya. Jadi ini kita menentukan dimensi dari rumus. Nah, kita perhatikan satu-satu. F, S atau gaya Stokes ini kan gaya. Gaya kalau kita ingat rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa dimensinya M, percepatan dimensinya adalah L dikali T pangkat min 2. Sehingga dimensi dari gaya adalah ini. Nah, selanjutnya R ini adalah radius, dimensinya jelas L, sedangkan V adalah kecepatan, maka dimensinya adalah L dikali T pangkat min 1. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa eta itu punya dimensi M, L, T pangkat min 2 dibagi dengan L dikali L kali T pangkat min 1. Nah, ini teman-teman, 6pi ini tidak perlu kita cari dimensinya karena memang tidak ada, karena itu suatu tetapan sehingga dia tidak memiliki dimensi. Nah, dari sini kita peroleh ini L dengan L-nya selesai, kita coret, kemudian sisa L pangkat min 1. Kemudian T pangkat min 2 dengan T pangkat min 1 jadi T pangkat min 1. Nah, ini adalah dimensi dari eta. Nah, kita peroleh tadi di soal hubungan antara eta dan besaran-besaran lain itu kan sudah diketahui. Dari situ kita nanti bisa menentukan berapa nilai alfa, beta, dan gamma. Jadi eta hubungannya tadi adalah K dikali D pangkat alfa dikali M pangkat beta dikali dengan V pangkat gamma. Nah, kita tahu kalau eta sendiri sudah kita tentukan dimensinya adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 1. Ini K dikali dengan D, itu adalah diameter, sehingga dia memiliki dimensi L. Sehingga ini L pangkat alfa, M ini massa, dimensinya adalah M pangkat beta, dan V adalah meter per sekon. Satuannya meter per sekon atau dimensinya L pangkat
1 dibagi dengan T pangkat 1 atau L per T. Ini pangkat gamma. Nah, dari sini ini bisa kita sederhanakan dulu. Di persamaan ini kita punya L pangkat alfa, kita dekatkan dengan ini L pangkat gamma. Jadi nanti kan L-nya dipangkatkan gamma, T-nya juga pangkatkan gamma. Sehingga dari sini kita peroleh M L pangkat min 1 dikali T pangkat min 1 sama dengan K dikali L pangkat alfa ditambah dengan gamma dikali dengan M pangkat beta dikali T pangkat min gamma. Sudah dapat persamaan ini. Dari sini kita sudah bisa menentukan bagaimana nilai alfa, beta, dan gamma. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada M atau M pangkat 1, sedangkan di ruas kanan itu kita punya M pangkat beta. Nah, yang perlu diingat bahwa suatu persamaan fisika itu bisa dikatakan benar jika dimensi di setiap suku dan setiap ruasnya sama. Jadi dimensi di ruas kiri itu harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Harus. Kalau tidak sama, kalau misalkan ada perbedaan antara dimensi di ruas kiri dan ruas kanan, persamaan tersebut sudah bisa dipastikan salah. Sehingga dari sini, ruas kiri M-nya pangkat 1, sedangkan ruas kanan M-nya pangkat beta. Sehingga dari sini bisa kita tentukan bahwa nilai betanya harus sama dengan 1. Nah, selanjutnya dari nilai T-nya, ini kita cari T dulu karena di L itu alfa dan gamma, sehingga nanti ada dua variabel yang belum kita ketahui. Kalau ini kan cuma 1, sehingga ruas kiri T pangkat min 1, ruas kanan T pangkat min gamma, sehingga kita peroleh min 1 sama dengan min gamma, atau gammanya sama dengan 1. Dan yang terakhir, kita peroleh ruas kiri L-nya pangkat min 1, ruas kanan L-nya adalah pangkat alfa ditambah gamma, sehingga kita peroleh min 1 sama dengan alfa ditambah gamma. Nah, gammanya kan tadi 1. Ini kita substitusikan ke sini sehingga dapat min 1 sama dengan alfa ditambah 1, atau alfanya sama dengan min 2. Oke, kita sudah memperoleh masing-masing berapa alfa, beta, dan gamma, sehingga kita bisa menyelesaikan tadi di soal. Itu yang ditanyakan adalah nilai dari alfa ditambah gamma dikali dengan beta. Jadi ini sama dengan, alfanya tadi kita peroleh min 2 ditambah dengan gammanya 1 dikali dengan betanya juga 1. Oke, benar. Berarti ini jawabannya adalah negatif 1. Oke, gampang ya teman-teman. Nah, ini tadi sudah dapat nilai alfa tambah gamma dikali beta, jadi ini jawabannya. Namun tadi saya mengatakan kalau dimensi itu bisa ditentukan dari rumus, atau kalau tidak ingat rumus, ingat satuannya. Nah, maksud saya gini, eta, misalkan kalian lupa rumus dari eta itu apa, gitu. Tapi kalian ingat bahwa eta adalah Pascal skon gitu. Oh, ini adalah satuan dari eta, Pascal skon. Nah, Pascal itu sendiri itu kan satuan dari tekanan. Mungkin kalian lupa mengubah ke MKS-nya. Tekanan itu kan dirumuskan sebagai gaya per satuan luas. Gaya itu massa dikali percepatan gitu misalkan. Ini adalah luas. Sehingga dari sini kita bisa tentukan, oh, massa itu punya dimensi kilogram. Percepatan, satuan dulu ya. Percepatan itu punya satuan meter per sekon kuadrat. Luas punya satuan meter kuadrat. Nah, dari sini Pascal itu nanti akan sama dengan kilogram dikali dengan dibagi dengan meter sekon pangkat 2. Ini coret 1. Nah, jadi Pascal itu SI-nya sama dengan kilogram per meter sekon kuadrat. Nah, ini kan sekon ya. Berarti nanti di sini kita peroleh bahwa Pascal adalah kilogram dibagi dengan meter dikali sekon pangkat 2 dikali lagi dengan sekon. Sekon dengan sekonnya ini bisa kita coret sehingga satuannya MKS-nya adalah kilogram per meter sekon. Nah, ini kalau diubah ke dimensi, kilogram adalah dimensi dari massa, M, meter adalah dimensi dari panjang, L, sekon adalah dimensi dari waktu atau T. Nah, ini kalau kita cek, dia akan sama dengan yang sudah kita cari dari rumus tadi.
Oke, jadi itu cara menentukan dimensi. Sekian untuk pembahasan soal ini, kita ketemu di soal berikutnya.